Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jemaah rahimakumullah. Sepasang suami istri yang baru menikah sekitar 3 bulan. Mereka tinggal agak jauh dari desa, berdua di kota. Di dalam pondok mereka, di satu malam berundinglah kedua orang ini, suami dan istri. Wahai istriku, aku hendak pergi merantau untuk merubah keadaan kita. Apakah engkau setuju? Istri berkata, aku setuju. Apakah engkau sabar di sini sendiri sebelum aku pulang? Dan setia menungguku? Iya, aku akan menunggumu. Aku akan setia. Sampai kapanpun? Betul. Baik. Besok paginya, si laki-laki ini berangkatlah merantau. Jalan kaki yang sangat jauh. Dulu kan belum ada kendaraan. Jalan kaki berhari-hari. Akhirnya dia bertemu suatu tempat yang hatinya merasa cocok dengan keadaan itu. Dia temui sang majikan. Bapak, bolehkah aku bekerja dengan Bapak? Biar saya urus semua kebun Bapak ini. Kata pemilik kebun, boleh. Tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Setiap aku gajian, simpanlah gajiku. Kapan aku berhenti kerja atau mau pulang ke kampungku, baru bayarkan semua gajiku. Baik. Sesudah terjadi kesepakatan, laki-laki ini merawat kebun. Luar biasa. 6 bulan kemudian hasil kebun sudah berubah. 1 tahun makin bagus. Pemilik kebun sangat senang. Sampailah tanpa sadar udah 20 tahun dia kerja. Ternyata sudah 20 tahun dia tinggalkan istrinya. Sangat ingin dia pulang untuk bertemu kembali dengan istrinya. Istrinya sendiri 20 tahun. Bapak, iya. Ternyata saya sudah 20 tahun ada di sini. Jadi, saya besok berhenti kerja dan akan pulang kembali ke kampungku. Seperti janji kita, aku minta Bapak bayarkan semua gajiku. Lumayan, 20 tahun. Kalau 1 bulan misalkan 5 juta rata-rata, kali setahun 12 bulan, berarti 60 juta. Kali 20 tahun, berarti 1,2 M. Kata si pemilik kebun, baik. Aku berikan engkau pilihan. Engkau terima utuh gajimu 1.200.000.000,
atau engkau mendapatkan nasihat dariku 3 buah. Nasihat. Ini menunjukkan betapa mahalnya nasihat. Kalau engkau pilih gajimu yang 1,2 M, engkau tidak dapat nasihat dariku. Tetapi kalau engkau pilih nasihat dariku, engkau tidak dapat gajimu. Kira-kira kalau kita di sini pilih mana? Nasihat 3 buah, apa uang 1,2 M? Oh. Itu dia. Tapi Bapak tadi apa berkata? Kau jangan jawab sekarang. Aku berikan engkau waktu 2 hari dari sekarang. Pikirkan selama 2 hari ini. Mikir nasihat. 20 tahun aku kerja, tak dapat uang. Kalau kau ambil nasihat. Kalau kau ambil nasihat, apa untungnya buatku? Apa ruginya? Sebaliknya, kalau kau ambil uang, tahu-tahu nasihat itu sangat dibutuhkan dalam hidupku. Bagaimana hidupku? Bingunglah dia 2 malam itu. Kesimpulannya, dia datangi Bapak tuh. Baik Pak, berilah aku nasihat yang 3 buah itu. Kamu tidak menyesal? Tidak. Baik. Jadi cuma nasihat 3 selama 20 tahun kerja. Nah, inilah kata Imam Syafi'i, yang mahal itu nasihat. Kata-kata hikmah dari orang-orang yang arif billah. Orang bodoh akan tersinggung dengan nasihat. Orang cerdas akan merenung dengan nasihat. Lalu, ini nasihatku yang pertama. Apabila engkau di dalam keraguan, maka tinggalkanlah. Ikuti yang membuatmu tidak ragu. Nasihat pertama nih. Apabila engkau di dalam keraguan, maka tinggalkanlah. Ikuti yang membuatmu tidak ragu. Yang kedua, jangan pernah ingin tahu urusan orang lain. Jangan pernah ingin tahu urusan orang lain. Sibukkanlah dirimu dengan urusanmu. Yang ketiga, jangan engkau mengambil tindakan di saat engkau sedang marah. Redakan dulu amarahmu, baru engkau pikirkan tindakanmu. 3, 1,2 M. Kita udah dapatnya. Masih ingat tadi nasihat itu? Pertama, apabila engkau ragu, ya kalau ragu, tinggalkan. Ikuti yang membuatmu tidak ragu. Yang kedua, jangan mau tahu urusan orang lain. Sibuklah dengan urusanmu. Yang ketiga, jangan mengambil tindakan di saat engkau sedang marah. Ambillah tindakan sesudah amarahmu reda. Sudah hilang semua marah itu baru ada tindakan. Pikirkanlah apa yang harus tindakan. Jadi marah dulu, hilang dulu, baru ada tindakan. Nah, sesuai dengan perjanjian engkau tidak mendapatkan gajimu. Tetapi sekalipun demikian, karena jalanmu dari sini ke tempatmu sangatlah jauh, aku bekali engkau roti. Roti ini yang pertama, inilah yang harus engkau makan duluan. Apabila ini sudah habis, baru boleh engkau makan roti yang kedua. Roti yang ketiga baru boleh engkau makan bila engkau telah bersama dengan istrimu. Jadi ditandain,
Ini yang pertama dimakan, ini yang kedua, dan yang ketiga baru boleh engkau makan bila bersama dengan istrimu. Rotinya orang dulu, apalagi orang daerah Arab sana kan beda dengan roti orang Indonesia. Di sini gayanya besar, dipegang begini jadi kecil. Tapi kalau di Arab memang besar. Besar-besar itu orang itu. Baik, dia pun berangkat. Begitu berangkat, sekitar berjalan setengah hari, ketemulah dua orang. Bapak mau kemana? Saya mau ke desaan. Kalau Bapak ikut jalan ini, sangatlah jauh. Ada jalan motong dari sini. Engkau bisa menghemat waktu 1 hari. Biar kami tuntun. Boleh? Berjalan dia. Dia ikuti orang ini. Di perjalanan otaknya main. Apa benar ini jalan motong? Yang kutuju di sana. Kok perginya ke sini? Jangan-jangan ragu. Ingat nasihat. Apapun yang membuatmu ragu, tinggalkan. Jangan ikut. Ikuti yang membuatmu tidak ragu. Akhirnya dia bilang, aku tidak jadi ikut jalan ini. Aku balik ke jalan semula. Loh, Papa sudah bilang iya. Enggak, aku balik. Terjadi pertengkaran. Tapi karena belum jauh dari simpang, ya udahlah terserah loh. Akhirnya dia jalan. Tak jauh dari situ dia istirahat di sebuah pondok. Ketemulah pemilik pondok. Apakah Bapak tadi tidak ketemu di persimpangan orang yang mengajak Bapak ke simpang itu? Ada. Dia bilang itu jalan motong. Bapak ikut, sempat aku ikut. Tapi kemudian aku mundur. Untung Bapak mundur. Ibarat sekarang itu begal. Kalau sempat Bapak ikut, kalau sudah 1 kilo masuk ke dalam ibarat kita sekarang, Bapak udah dibunuh sama mereka. Apa yang Bapak miliki mereka akan ambil. Udah banyak korban jiwa di sama itu. Astagfirullahaladzim. Coba, mana lebih selamat milih harta daripada milih nasihat? Yang milih uang tadi kira-kira sampai di sini udah meninggal belum nih? Udah lewat hidupnya itu kan? Tentu nggak ada nasihat pertimbangan tadi. Dia lanjut perjalanan. Akhirnya suatu sore dia ambil kesimpulan, saya harus menginap. Besok masih ada seharian lagi perjalanan yang harus aku tempuh, baru aku sampai ke tujuan. Dia menginap. Pak, boleh aku menumpang di sini tidur? Kamu dari mana? Dari sini. Mau ke mana? Mau ke sini. Oke, baik, silakan. Di sini kamar kamu ya. Terima kasih, Pak. Tengah malam, di saat dia sedang asik tidur, dia dengar jeritan. Kegaduhan di sebelahnya. Dia berdiri, dia ingin tahu apa yang terjadi. Saat dia akan berangkat, ingat nasihat. Jangan mau tahu urusan orang lain. Sibuklah dengan urusanmu sendiri. Udah. Gak jadi dia keluar. Tidur. Pagi, menjelang dia berangkat, pemilik tumpangan berkata, mari kita serahkan. Syukur kamu masih hidup. Kenapa, Pak? Apa tidak dengar tadi malam jeritan-jeritan kegaduhan di sebelah? Aku dengar itu, Pak. Terus, tadinya aku mau keluar. Tapi kemudian tak jadi. Sempat kamu keluar, kamu udah mati. Kenapa? Itu orang gila. Setiap ada tamuku, dia selalu menjerit mengambil perhatian tamuku. Bila mendekat kepadanya, dia akan ambil kepalanya, dia pajang. Itu banyak kepala orang tengkorak di situ. Dia nggak bisa ditindak secara hukum karena dia orang gila. Dan selalu terjadi tengah malam. Nah itulah, untung diambil nasihat. Jangan mau tahu urusan orang lain. Sibuklah dengan urusanmu sendiri. Sempat lagi nasihat diambil, nggak diambil, udah mati kedua kali nih. Jadi yang punya 1,2 M udah selesai dah. Lalu kemudian berlanjut perjalanan.
Ternyata sampai ke desanya malam hari. Dia tatap di pondoknya, istrinya berdua dengan laki-laki. Dia bilang dulu dia setia. Sampai kapanpun dia akan menunggu. Hari ini dia telah berdua dengan laki-laki lain. Kubunuh! Oh, emosi. Aku datang jauh-jauh dari rantau. Aku berjuang untuk dia. Ternyata aku telah diduakan oleh dia. Tidak bisa terima. Pas dia mau melangkah, mau menebas, mau membakar orang itu, ingat pesan. Jangan engkau bertindak dalam keadaan marah. Redakan amarahmu, baru tindakan engkau ambil. Dia tahan dulu amarahnya. Jadi, mahalnya nasihat itu seperti itu. Akhirnya dia tahan. Ternyata sampai pagi, baru emosinya reda. Dia pun berpikir wajar kalaupun seperti itu. Udah 20 tahun dia aku tinggal sendiri. Udahlah aku ini harus terima. Biarlah asal dia bahagia. Udah mulai pasrah dia, nerima dia. Baru dia berjalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang udah datang. Pokoknya orang Medan ini yang diceritakan ini rupanya. Kata abang kan. Apa katanya kemudian? Sudahlah. Aku kemari hanya sebatas memberitahu bahwa aku telah pulang. Aku siapkah kau setia menungguku. Tapi ternyata engkau telah ada orang lain. Abang, kenapa abang ngomong seperti itu? Sudahlah, nggak usah engkau tutupi. Aku telah melihat bayanganmu berdua dengan laki-laki itu tadi malam. Aku tadi malam sampai kemari. Aku sudah rela. Itu yang terbaik. Aku yang salah. Abang, jangan terlalu cepat marah. Laki-laki itu anak kita. Sekarang umurnya sudah 19 tahun. Anak kita? Iya. Bukankah 3 bulan kita menikah, abang pergi? Aku sudah telat 2 minggu. Sekitar abang di sana 9 bulan kurang beberapa hari aku melahirkan anak kita. Aku tidak tahu harus kasih kabar tahu ke siapa. Hah? Jadi? Iya. Anak itu pun bangun dari dalam berdiri. Dia tengok persis seperti dia. Hah? Wahai anakku, ini ayahmu telah datang. Ayah, laki-laki. Woi, sempat dia tidak ambil nasihat. Udah dia bunuh itu istri sama anaknya. Itulah mahalnya ilmu. Nasihat. Maka jangan malas datang ke majelis ilmu. Bukankah kita sudah dapatkan nasihat itu hari ini? Jangan ada tambahan lain. Gratis, nggak harus 1,2 M. Maka kita heran banget, kenapa manusia susah banget untuk duduk di majelis ilmu? Padahal dia mendapatkan hal yang banyak dalam kehidupannya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Kembali ke kita, manusia amat sombong dan bodoh. Jangan kita sampai di golongan itu. Jamaah yang berbahagia, makanya ilmu itu sangat mahal. Nasihat itu sangat mahal. Makanya orang bijak kalau bertemu orang pintar, alim, dia bilang, beri aku nasihat. Tapi orang bodoh, apa? Doakan aku. Apa amalanku? Jadi jemaah yang berbahagia. Semoga ini renungan buat kita untuk terus semangat di majelis ilmu, semangat di majelis hikmah yang menjadikan hidup kita jadi aman, pandangan kita jadi luas, sehingga emosional kita terkontrol, tindakan kita berdasarkan ilmu. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.